Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, sepak bola itu bukan cuma soal skill, tapi juga soal mental baja. Di momen-momen paling tegang, ada pemain-pemain yang tetap kalem, gak panik, dan justru nunjukin kelasnya. Mulai dari chip penalti absurd sampai gol-gol di detik terakhir, mereka ini emang beda level guys. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas 10 pemain paling dingin dalam sejarah sepak bola. Langsung aja kita bahas guys. Gas! Ini dia 10 pemain paling dingin di sejarah sepak bola. Sepanjang sejarah sepak bola, ada beberapa pemain yang punya satu sifat khas yang bikin fans kagum banget. Kemampuan buat tetap kalem di situasi paling tegang. Pemain top sering banget terlibat di pertandingan besar, final penting, dan momen bersejarah. Itu berarti mereka harus bisa menghadapi tekanan tinggi. Di level tertinggi olahraga, yang bisa tetap santai biasanya yang jadi pemenang. Nah, di daftar ini ada hubungan kuat antara kesuksesan dan kemampuan buat tetap tenang di bawah tekanan. Fans selalu terpesona sama pemain yang bisa ngechip penalti atau panenka guys di momen krusial, atau yang bisa ngecoh kiper dengan gampang pas banyak pemain lain bakal buru-buru nendang bola. Kalau pemain ini beda level guys. Nah, kali ini kita bakal ngebahas 10 pemain paling ice cold atau paling dingin dalam sejarah sepak bola. Buat referensi, yang kita maksud dengan ice cold atau dingin di sini adalah pemain yang tetap tenang dan gak gampang panik di situasi yang sulit. Jadi ada beberapa faktor penilaiannya guys. Yang pertama, prestasi karirnya. Jadi berapa banyak trofi atau penghargaan yang mereka raih sepanjang karirnya. Yang kedua, momen individu, aksi-aksi keren yang menunjukkan ketenangan di lapangan. Yang ketiga, gaya bermain secara keseluruhan. Jadi seberapa tenang dan kerennya mereka saat bermain. Langsung aja guys. Nomor 10 ada Cole Palmer. Dia main di klub terkenal Manchester City dan Chelsea. Di era sepak bola modern, Cole Palmer dari Chelsea dikenal sebagai pemain yang super dingin. Sampai-sampai itu udah jadi ciri khasnya. Kayak yang pernah dibilang Noni Madueke dalam wawancara pasca laga setelah gol solo Palmer lawan Luton Town di musim 2023-2024. Makanya dia dipanggil Cole Palmer kan, kata Madueke. Nggak cuma selebrasinya aja yang keren, gaya main Palmer juga penuh flair, skill alami, dan rasa percaya diri yang tinggi. Contohnya pas dia dengan santai ngechip penalti di derby London lawan Tottenham, atau pas dia ngegolin dari jarak lebih dari 40 meter pakai kaki lemahnya buat nyelesain hat-trick pas ngelawan Everton. Itu semua bukti kalau dia punya mental baja. Walaupun karir seniornya masih pendek, Palmer udah ninggalin jejak di Chelsea dan Premier League, bahkan udah ngegolin di final turnamen internasional besar. Kayaknya sih dia bakal terus jadi pemain yang punya banyak momen dingin di sepanjang karirnya guys. Kita lanjut ke nomor 9, ada Dennis Bergkamp. Dia main di klub terkenal Arsenal dan Inter Milan. Kalau ngomongin pemain yang mainnya kayak pesulap, Dennis Bergkamp jelas masuk dalam daftar. Dia bakal selalu dikenang sebagai salah satu pemain paling elegan dan tenang di lini depan karena kreativitas dan tekniknya yang luar biasa. Banyak momen ikonik dari karir Bergkamp, misalnya gol kemenangan lawan Argentina di Piala Dunia tahun 1998, di mana dia bisa ngontrol lambung dari jarak lebih dari 60 meter, ngelewatin back dan nyelesain dengan tendangan luar kaki, semuanya dalam satu rangkaian gerak cepat guys, mantep. Terus ada juga gol legendaris lawan Newcastle di St. James Park. Kontrol bolanya bikin back lawan sampai muter-muter kebingungan sebelum akhirnya dia ngegolin dengan tenang. Bergkamp nggak pernah kelihatan panik, dia main dengan ritmenya sendiri, dan itu yang bikin dia jadi salah satu pemain paling cool di zamannya guys. Kita lanjut ke nomor 8, ada Francesco Totti. Dia main di klub terkenal AS Roma, dan cuma satu-satunya klubnya dia guys. Dia setia sama satu klub doang sepanjang karirnya. Francesco Totti itu beneran pangeran Roma. Dia legenda di klubnya, pemimpin di lapangan, dan ikon buat sepak bola Italia. Gak banyak pemain yang punya flair dan kualitas kayak Totti. Dia selalu bisa ngadepin lawan dengan gaya santai tapi tetap elegan, bikin dia jadi pemain spesial. Dia megang banyak rekor buat klub kesayangannya dan udah ngerasain gelar Liga, Piala Domestik, sampai juara Piala Dunia tahun 2006. Salah satu golnya yang paling diingat pas dia ngelawan Inter Milan di tahun 2005, di mana dia ngebawa bola sendirian ke area lawan dan ngechip Julio Cesar dari luar kotak penalti. Timingnya pas banget, bikin kiper Brazil itu kaget, terus dia selebrasi dengan santai di depan penonton yang melongo. Emang gokil sih pemain satu ini guys. No Totti, no party. Kita lanjut ke nomor 7, ada Zlatan Ibrahimovic. Dia main di klub terkenal Manchester United, Barcelona, AC Milan, dan Inter Milan. Kalau ada pemain yang doyan ngomong tentang dirinya sendiri kayak dewa, ya itu Zlatan Ibrahimovic. Untungnya dia bisa ngebuktiin omongannya di lapangan.
Zlatan sukses dimanapun dia main, dari Liga 1 ke liga lainnya, nggak peduli usianya udah berapa. Dia jago banget bikin orang yang ragu jadi terdiam guys. Zlatan bisa ngegolin dari mana aja dan kapan aja. Siapa yang bisa lupa salah satu gol paling ikonik sepanjang masa, pas dia nendang overhead kick dari jarak lebih dari 40 meter, atau tendangan super kencang lawan Anderlecht yang kecepatannya 122 km per jam guys. Dia bisa dribble kayak pemain sayap mungil, tapi kalau perlu adu fisik juga nggak bakal kalah guys. Intinya, setiap kali Zlatan main, kita bakal tahu ada sesuatu yang spesial. Kita lanjut ke nomor 6, ada Thierry Henry. Dia main di klub terkenal Juventus, Barcelona, dan Arsenal. Thierry Henry itu contoh pemain yang kelihatan selalu santai, tapi di lapangan dia brutal buat lawan-lawannya guys. Dia sering banget ngelewatin back kayak nggak ada apa-apa, terus ninggalin kiper dalam keadaan nggak berdaya dengan ngechip, ngelewatin, atau ngolongin mereka buat seru-seruan doang. Salah satu contoh terbaik ketenangan Henry itu pas di Bernabeu lawan Real Madrid di Liga Champions. Dia punya niat buat buang waktu, tapi caranya tuh bener-bener bikin lawan frustasi. Dia ngedribble ke sudut lapangan, itu ngebikin back lawan pada nyusruk dan ngeliatin penonton yang udah ngamuk-ngamuk guys. Terus siapa yang bisa lupa golnya lawan Wigan di Premier League di musim 2005-2006. Pas dia kesel gara-gara wasit nggak ngasih free kick cepet, dia malah nendang dari jarak 30 meter dan gol guys. Habis itu dia nengok ke wasit Graham Poll, terus nanya, udah cukup apa belum? Henry itu emang nyebelin buat back lawan, dan hampir semua golnya punya sentuhan kelas ala Perancis yang khas banget. Kita lanjut ke nomor 5, ada Eric Cantona. Dia main di klub terkenal Manchester United dan Leeds United. Dia dijuluki King Eric. Cantona itu punya aura yang beda dari pemain lain. Karirnya penuh dengan momen-momen ice cold atau dingin guys, dan gayanya yang selalu pakai kerah jersey naik itu makin nunjukin betapa santainya dia. Tapi jangan salah, di balik penampilannya yang kayak gangster Prancis, dia punya skill yang gila dan jadi kunci buat timnya. Salah satu momen paling keren dari Cantona itu gol chipnya lawan Sunderland di tahun 1996. Setelah ngedribble dua pemain, dia main 1-2 terus ngelob kiper dengan sempurna. Abis itu selebrasinya gimana guys? Cuma berdiri santai ngeliatin sekitar Old Trafford dengan ekspresi gimana? Gue jago banget kan? Dia ngebawa timnya juara, nentuin hasil di laga-laga besar, dan gak pernah gugup pas harus ngambil penalti penting. Bisa dibilang, Cantona itu definisi asli dari ice cold atau dingin di dunia sepak bola. Kita lanjut ke nomor 4, ada Cristiano Ronaldo. Dia main di klub terkenal Manchester United, Real Madrid, Juventus. Kalau ngomongin Cristiano Ronaldo, udah nggak perlu diraguin lagi, dia masuk dalam daftar ini. Dari segi ketenangan, kepercayaan diri, sampai perayaan gol siu yang udah jadi ritual di stadion selama lebih dari 1 dekade. Sepanjang karirnya, kita sering lihat dia ngambil penalti di momen krusial, nyetak gol-gol luar biasa dari jarak jauh, dan jadi penentu di laga-laga besar. Fans Manchester United jelas ingat tendangan bebas ikonik pas ngelawan Portsmouth, sedangkan fans Real Madrid nggak bakal lupa overhead kicknya ke gawang Juventus yang bikin supporter lawan ikut tepuk tangan guys. Belum lagi free kick telatnya lawan Spanyol di Piala Dunia tahun 2018 buat ngunci hat-trick. Itu cuma beberapa contoh, masih banyak momen dinginnya yang bikin merinding guys. Kita lanjut ke nomor 3, ada Ronaldinho. Dia main di klub terkenal Paris Saint-Germain, AC Milan, dan Barcelona. Kalau ngedenger nama Ronaldinho aja, udah bikin senyum-senyum sendiri guys. Dia bukan cuma pemain top, tapi juga entertainer sejati di dunia sepak bola. Gak heran kalau dia jadi legenda yang dihormati banyak orang. Salah satu contoh terbaik dari ketenangan dan kehebatannya ada di Liga Champions waktu Barcelona lawan AC Milan. Di tengah lapangan yang isinya legenda semua, Ronaldinho masih bisa joget-joget sambil ngelewatin pemain lawan di semifinal 2006. Dia bukan cuma pemenang sejati di level klub dan timnas, tapi juga sukses ngebikin orang di seluruh dunia jatuh cinta sama sepak bola. Gayanya yang penuh flair dan senyum santai di lapangan, itu sesuatu yang sekarang mulai langka di dunia sepak bola modern. Kita lanjut ke nomor 2, ada Lionel Messi yang main di klub terkenal Barcelona dan Paris Saint-Germain. Kayak Ronaldo, karir Messi juga penuh momen dingin. Udah menangin semua trofi dan penghargaan, plus punya lebih banyak momen gokil dibandingkan banyak pemain yang bahkan susah nyetak gol. Beberapa contoh, solorannya di semifinal Liga Champions pas ngelawan Real Madrid, chip ikoniknya ke gawang Manuel Neuer di Camp Nou, atau golnya ke Getafe di tahun 2007 yang mirip banget sama goal of the century-nya versi Diego Maradona. Tapi salah satu yang paling berkesan itu pas dia jadi penentu kemenangan di El Clasico di Santiago Bernabeu.
Terus dia ngangkat bajunya buat nunjukin namanya ke supporter Madrid. Foto itu sekarang udah jadi sejarah. Atau waktu dia ngebuat Jerome Boateng jatuh nggak berdaya sebelum ngechip Neuer. Udah puluhan tahun di level tertinggi, tiap musim selalu ada momen magis yang dia kasih. Susah banget ngejelasin kejeniusan Messi dengan kata-kata guys. Kita lanjut ke nomor 1 atau yang paling dingin, ada Zinedine Zidane. Dia main di klub terkenal Real Madrid dan Juventus. Balik ke Piala Dunia tahun 2006, itu final pertandingan terakhir Zidane dalam karirnya. Dan di depan gawang ada Gianluigi Buffon, kiper terbaik di generasinya. Terus Zidane ngambil penalti. Gimana penaltinya? Penalti simple aja, ternyata nggak cukup buat Zizou. Dia malah nyoba chip bola dengan santainya di momen paling besar di dunia sepak bola. Di hadapan jutaan mata yang nonton, itu baru kelas dunia. Sayangnya pertandingan itu juga ditutup dengan insiden sundulan ke Materazzi yang bikin dia diusir keluar. Tapi tetap aja guys, penalti awalnya itu bener-bener ice cold atau dingin banget. Sepanjang karirnya, dia ngelakuin skill-skill absurd kayak cliff turn, volley kaki lemah di final Eropa, sampai dia sendirian ngebantai Brazil di beberapa Piala Dunia. Dia punya segalanya guys. Dia bukan cuma salah satu pemain terbaik sepanjang masa, tapi juga salah satu yang paling elegan dan gak bisa dihentikan di lapangan. Nah, itu dia guys, 10 pemain paling dingin atau ice cold di sejarah sepak bola. Mulai dari Zidane sampai Thierry Henry, mereka semua punya mental baja yang bikin lawan ciut. Nah, menurut kalian siapa yang paling cool di daftar ini? Atau ada yang harusnya masuk tapi kelewat? Tulis aja di kolom komentar guys, nggak apa-apa, santai aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten sepak bola seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Makasih banyak udah nonton. Thank you. Bye-bye.